Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Hadis sadaqallahu al-azim. Sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu dengan sahabat sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita pada porsi yang sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ketangguhan, kekuatan, dan kesanggupan kita masing-masing sebagai makhluk. Dan sebahagiannya sudah diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi sebahagiannya. Sebahagiannya Allah beri kekurangan, mengurangi sebagian daripada yang lain. Namun setiap kekurangan di situ terdapat kelebihan. Setiap kelebihan terdapat kekurangan. Maka ini jadi acuan penting di dalam cara berpandang kita sebagai hamba Allah pada hamba-hamba yang lain, agar lahir di dalam lubuk hati kita sifat qanaah, menerima apa adanya, sifat ikhlas, sifat khusyuk menjalani hidup, sifat menerima atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya setiap kita masing-masing punya kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, kita pun diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala hati kita merasa ingin dipentingkan oleh sama manusia karena melihat adanya kelebihan dalam diri kita, pada saat itu kita akan berhadapan dengan suatu kecewaan apabila sifat merasa ingin dipentingkan oleh sesama itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kita dapatkan makian, yang kita dapatkan cacian, yang kita dapatkan adalah kebencian dan hasudan dari sesama. Sebagian di antara mereka yang harus kita ingat adalah memandang kepada kita kekurangan kita. Tapi ingat, sebagiannya lagi di antara mereka memandang kepada kita adalah kelebihan. Apabila kita melaksanakan suatu kebaikan, ingin meningkat ketika dipandang lebih oleh orang lain, dan akan menurun ketika ditilai oleh sesama dengan celah, maka ini adalah seluruhnya kebaikan kita, naik turunnya kebaikan kita disetir oleh cara pandang orang, yang mana ketika itu kita memutuskan apabila orang berpandangan baik, saya akan lanjutkan, dan apabila orang berpandangan buruk, saya hentikan.
Memang di beberapa sisi agama ini menyesuaikan tentang adanya kadar manfaat yang harus seseorang itu menjaga kadar manfaat tersebut untuk sesama manusia. Dan di sisi lain agama ini mengatur agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang madharat. Dan di sisi lain agama ini mengatur dan mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya kepentingan Allah, kepentingan Rasulnya, yakni kepentingan agama. Tapi jangan lupa sahabat, itu semua kembali kepada kemampuan pengetahuan yang terdapat di dalam diri kita masing-masing. Pembahasan yang saya sampaikan saat ini adalah bagaimana kita mempunyai di dalam hidup ini cara pandang yang sehat tentang, yaitu sebaiknya kita menjalankan hidup dan semestinya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang agama ini, bahwa agama ini bukan agama paksaan, maka ketika menentukan agama ini adalah bukan agama paksaan, itu sudah tepat. Karena apabila memaksa seorang masuk ke dalam agama ini dan melarang segala adat istiadat yang mereka adakan, seorang ulama mengatakan tarkul adat adawat. Apabila ada pencegahan, yaitu adat istiadat yang sudah berjalan di suatu daerah, tarkul adat adawat, bahwasanya mencegah suatu adat istiadat yang berjalan di suatu tempat, itu akan adanya permusuhan dan bertumpah darah. Maka agama tidak memaksa, tapi agama ini pun akan menilai siapa yang berjuang dalam agama sedang kadar kemampuan mereka masing-masing. Ada berjuangkan agama dengan ilmu, ada yang berjuangkan agama dengan amal sekuat mungkin. Alhamdulillah, waktu asyhar. Nah, semoga ini bermanfaat. Dan itu barangkali dari saya, karena waktu sudah menunjukkan asar. Kita tutup. Ini pembuatan video perdana. Allahu Akbar. Semoga seterusnya saya bisa membimbing sahabat-sahabat sekalian dengan hati dan ketulusan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan-pandangan yang sehat dan benar, semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.